Permukiman kumuh dan padat penduduk masih menjadi masalah di ibu kota Jakarta. Salah satunya adalah kawasan yang dialiri Ciliwung Kecil yang berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan Sisi Kota akan mengulas sepenggal cerita kehidupan warga kecil atau warga yang ada di Ciliwung Kecil. Seolah terpisah dari ingar-bingar ibu kota Jakarta, perkampungan yang dilalui aliran sungai Ciliwung Kecil ini menyimpan segudang cerita. Tepatnya di kawasan padat penduduk Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tidak begitu jauh dari deretan bangunan yang mempertontonkan kemegahan ibu kota. Lorong sempit ini tersaji sebagai pintu masuk menuju permukiman. Sungai merupakan sumber kehidupan yang menjadi pilihan masyarakat untuk tinggal. Namun ironisnya, Ciliwung Kecil menyimpan potret kehidupan yang tidak biasa. Justru masyarakatnya penuh dengan perjuangan untuk bertahan. Mas Hudi sudah bermukim di kawasan ini sejak 1994. Pria asal Indramayu, Jawa Barat ini diamanahi memimpin warga setempat sebagai ketua rukun tetangga. Di RT 13 ini terdapat 60 kepala keluarga, jumlah yang relatif melebihi rata-rata kawasan RT yang umumnya berada di kisaran 30 hingga 40 kakak. Angka itu pun sejatinya sudah turun sejak pandemi, di mana banyak keluarga yang kembali ke kampung halamannya. Ia tahu betul bagaimana kampungnya menjadi tempat bagi para pendatang untuk mengadu nasib di ibu kota, termasuk dirinya dan keluarga. Rumah semi permanen berjejal satu dengan yang lain hingga sulit membedakan batas kepemilikan. Bahkan sesuatu yang lumrah ditemukan bahwa dalam satu rumah diisi sejumlah kepala keluarga. Di sisi bagian lain kampung ini, deretan rumah menyempil persis di tepi perlintasan kereta. Suguhan suara lalu lalang kereta Jakarta telah menjadi makanan sehari-hari. Jangankan mendapatkan kondisi yang tenang, bahkan getaran rel begitu terasa dari depan teras rumah. Hampir sebagian besar warga tidak berpenghasilan tetap. Ada yang bekerja sebagai pedagang keliling, buruh harian lepas, hingga pemulung sampah. Hari demi hari mengais rezeki dilalui hanya sebatas untuk menyambung hidup. Bagaimana warga bisa tetap bertahan? Ya, karena dia di sini mayoritas hampir seluruhnya Pak ya. Antara 60-70% tuh dagang Pak. Pedagang gitu. Ada juga yang jadi ojol ada gitu kan. Kemudian yang kerja juga kerja harian dan sebagainya tuh. Kebanyakan juga ya semacam kerja di jalan raya dan sebagainya. Itulah ya agak membaur aja Pak. Kendati demikian, Mas Hudi patut berbangga. Ia mengakui permasalahan di lingkungan dapat tertangani secara internal sebab sebagian besar warga sudah saling mengenal karena cukup lama bermukim di sini. Salah satunya Siti Saadah. Ia telah menetap di Ciliwung Kecil sejak 1992. Gerobak bubur ayam terkunci di depan rumah. Ia tidak dapat berkeliling menjemput rezeki layaknya pedagang keliling lain. Sebab di sela-sela dirinya mencari nafkah, ada sosok putra tercinta yang memerlukan perhatian khusus. Buat berjualan bubur ayam, walaupun keadaan ya repot, sembari ngurusin dia juga. Kadang-kadang pagi-pagi ngurusin dia, ntar udah selesai dagang baru ngurusin dia. Fikri, nama indah itu ia berikan 19 tahun silam. Selama itu pula Fikri hanya dapat beraktivitas dari kursi roda. Sesekali ia melantunkan hafalan ayat-ayat pendek yang ia peroleh dari belajar Al-Quran. Kendati potongan ayat itu sedikit terbata-bata dilafalkan, namun lebih dari cukup bagi Saadah mendengar putranya mengaji. Walaupun keadaannya begini, alhamdulillah kita nikmatin aja gitu. Dia juga ada
ini itu tuh alhamdulillah kadang dia ngaji begini udah dinikmatin deh, mungkin udah takdirnya begini. Mensyukuri setiap jengkal anugerah yang ia dapat menjadi penguas odah dalam menjalani hari. Perjuangannya meniti beratnya hidup di ibu kota menjadi secuplik kisah yang mewarnai Ciliwung Kecil. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.